Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraj Nur Akila Abdi dari kelas 10-6 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya kawan, dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang artinya berbicara. Sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai ilmu sosiologi, yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte dalam bukunya Positif Filosofi menyatakan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat, di mana masyarakat perlu pendekatan secara observasi, bukan melalui spekulasi atau kekuasaan. Yang kedua, menurut Max Weber. Menurut Max Weber, ilmu sosiologi adalah ilmu pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia. Lalu menurut Emil Durkheim, ilmu sosiologi adalah ilmu mengenai pemahaman fakta sosial. Fakta sosial merupakan sesuatu yang dapat diamati dan dirasakan. Lalu sejarah munculnya ilmu sosiologi. Sejarah munculnya ilmu sosiologi ada karena revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Perancis. Lalu sejarah masuknya ilmu sosiologi di Indonesia, yaitu pada tanggal 7 September tahun 1955, tepatnya di jurusan sosiologi di Universitas Gadjah Mada. Lalu ada fungsi-fungsi ilmu sosiologi. Fungsi-fungsi ilmu sosiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ilmu sosiologi yang berfungsi sebagai profesi. Contohnya, yang pertama sebagai guru atau pendidik, yang kedua sebagai peneliti yang handal, yang ketiga sebagai mediator, yang keempat sebagai penengah konflik, dan yang kelima sebagai agen perubahan. Lalu selanjutnya ada ilmu sosiologi yang berfungsi sebagai pengetahuan. Yang pertama sebagai perencanaan sosial, yang kedua sebagai perencanaan pembangunan, dan yang ketiga sebagai penyelesaian permasalahan sosial. Ciri utama ilmu sosiologi, yang pertama ada sistematis, artinya ilmu sosiologi adalah ilmu yang disusun secara teratur. Yang kedua ada rasional, artinya ilmu sosiologi dapat diterima oleh akal manusia. Yang ketiga ada objektif, artinya ilmu sosiologi bebas dari pandangan pribadi. Yang keempat ada prediktif, artinya ilmu sosiologi dapat memperkirakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kelima ada non-etik, artinya ilmu sosiologi tidak memandang suatu peristiwa baik atau buruknya, tapi ilmu sosiologi ada untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut. Yang keenam, ada empiris, artinya ilmu sosiologi ada berdasarkan pengalaman manusia. Yang ketujuh, ada teoritis, artinya ilmu sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Yang terakhir, ada kumulatif, artinya ilmu sosiologi memperluas, memperbarui suatu teori-teori yang lama. Teori-teori ilmu sosiologi. Yang pertama ada teori evolusi, artinya bahwa ilmu sosiologi berkembang secara perlahan namun bertahap. Yang kedua ada teori struktural fungsional, artinya sesuatu yang berpengaruh akan eksis dan sesuatu yang sudah tidak berpengaruh akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga ada teori konflik. Teori konflik merupakan kritik langsung atas teori struktural fungsional, karena menurut teori konflik, teori struktural fungsional tidak memahami keseimbangan. Lalu yang keempat, ada teori interaksionisme simbolik. Artinya, manusia mungkin bisa berinteraksi dengan manusia lainnya, tapi manusia juga bisa berinteraksi dengan simbol-simbol. Contohnya, manusia berinteraksi dengan rambu lalu lintas. Lalu yang terakhir, teori pertukaran sosial. Metode-metode dalam ilmu sosiologi. Yang pertama ada metode kualitatif, artinya pengamatan suatu peristiwa dilakukan secara langsung. Dan juga ada metode kuantitatif, artinya pengamatan terhadap suatu peristiwa dilakukan berdasarkan tabel, indeks, skala, dan lain sebagainya. Lalu ada objek kajian sosiologi, yaitu masyarakat, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material, yaitu mengenai gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Dan ada objek formal, yaitu hubungan antar manusia dan pengaruh atas hubungan tersebut. Paradigma sosiologi. Paradigma merupakan cara berpikir yang menjadi landasan seorang peneliti untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pemecahan suatu permasalahan. Lalu juga ilmu sosiologi itu berparadigma ganda. Mengapa?
karena ilmu sosiologi bersifat dinamis dan kompleks. Adapun paradigma sosiologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada paradigma fakta sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, yaitu yang mempelajari mengapa manusia melakukan tindakan sosial, dan yang terakhir yang ketiga ada paradigma perilaku sosial, yaitu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Setiap lapisan masyarakat memiliki identitas dirinya sendiri. Identitas dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus pada seseorang. Identitas diri mencakup dua hal. Yang pertama ada self. Menurut Simon dalam bukunya The Ego and the Self menyatakan bahwa self merupakan bagaimana seseorang bereaksi terhadap dirinya sendiri. Lalu menurut W. James menyatakan bahwa self dapat diartikan sebagai bagaimana seseorang mengemukakan terhadap orang lain dengan kata akhirnya, misalnya keluarganya, sifatnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Lalu ada identitas kelompok. Identitas kelompok merupakan penggabungan atau perkumpulan dari individu-individu yang memiliki identitas diri yang membentuk sebagai kelompok sehingga menghasilkan identitas kelompok. Nilai sosial adalah sesuatu yang dianut oleh masyarakat yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Norma sosial merupakan aturan-aturan yang menjadi pedoman manusia atau masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama ada nilai material untuk fisik manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dan nilai vital untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti buku untuk belajar, motor untuk bekerja, dan lain sebagainya. Lalu juga ada nilai kerohanian. Lalu ciri-ciri nilai sosial, yang pertama ada nilai dominan, yang kedua ada nilai tertanam. Lalu macam-macam norma sosial, yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lalu norma sosial berdasarkan daya mengikatnya, yang pertama ada tata cara usage, ada kebiasaan folkwise, ada tata kelakuan mores, ada adat istiadat custom, ada hukum law. Peran nilai sosial dalam masyarakat ada 4. Yang pertama ada nilai primordial, yaitu berhubungan dengan genetik atau tempat. Yang kedua ada nilai sakral, berhubungan dengan agama atau ideologi. Yang ketiga ada nilai personal, dan yang keempat ada nilai sipil, berguna untuk menegakkan persatuan dalam perbedaan. Tindakan sosial merupakan bentuk interaksi antara individu dan individu lainnya yang dapat mempengaruhi individu lainnya. Jenis-jenis tindakan sosial, yang pertama ada tindakan rasional instrumental, yang kedua ada tindakan rasional berorientasi nilai, yang ketiga ada tindakan tradisional, dan yang keempat ada tindakan afektif. Selanjutnya ada hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan bentuk interaksi antara individu dan individu dalam kehidupan bersama. Syarat-syarat hubungan sosial, yang pertama adanya gerakan fisik, yang kedua adanya tujuan, yang ketiga adanya timbal balik, dan lain sebagainya. Syarat-syarat interaksi sosial, yang pertama ada kontak sosial, merupakan hubungan percakapan antara individu dan individu maupun individu dan kelompok. Yang kedua ada komunikasi yang terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada komunikator, orang yang mengirimkan pesan, ada komunikan, orang yang menerima pesan, ada media, dan ada efek. Lalu ada faktor pendorong dan penghambat hubungan sosial. Faktor pendorongnya ada 3. Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua ada faktor ekonomi, dan yang ketiga ada faktor pendidikan. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama ada faktor sosiologis, yang kedua ada faktor ekologis, yang ketiga ada faktor antropologis, dan yang keempat ada faktor psikologis. Hubungan manusia berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan sosial berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada imitasi, yaitu keinginan seseorang untuk meniru orang lain berdasarkan individu. Lalu yang kedua ada identifikasi, keinginan suatu kelompok untuk meniru orang lain. Yang ketiga ada sugesti yang mempengaruhi psikis. Yang keempat ada motivasi, rasa yang tumbuh dalam jiwa seseorang. Yang kelima ada simpati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang keenam ada empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan ikut serta membantu. Selanjutnya hubungan sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada asosiatif, itu mengarah ke kerjasama atau ke arah yang positif.
terdiri atas kerjasama, akulturasi. Akulturasi yaitu penggabungan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan dan menghilangkan kebudayaan yang lama. Yang ketiga, ada asimilasi. Asimilasi yaitu penggabungan dua kebudayaan membentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Dan terakhir ada akomodasi, yaitu proses perbaikan yang lamanya persekutuan menjadi kerjasama. Lalu yang kedua ada desosiatif, yaitu mengarah ke hal-hal negatif seperti persaingan dan kontravensi. Sekian penjelasan mengenai pemahaman saya tentang ilmu sosiologi. Semoga apa yang telah saya paparkan mengenai ilmu sosiologi bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.